Ada beberapa metode peternakan di Indonesia yang bisa kita jalani. Yang pertama adalah peternakan berbasis teknologi dan juga industri. Seperti ini nih, berbasis teknologi dan industri itu belinya sapi bakalan dari Australia, digemukkeun di sini di urang gitulah. Akan tetapi kenapa beli impor? Karena untuk sekarang itu sapi lokal khususnya itu populasinya berkurang kalau menurut saya, berdasarkan hasil yang ada, yang fakta yang terjadi di lapangan itu populasi sapi di Indonesia itu menurun karena beberapa dampak yang terjadi. Yang pertama adalah PMK, yang kedua LSD, yang ketiga adalah kebutuhan pemotongan betina produktif kemarin bulan Haji Raya Gung. Jadi untuk inseminator sendiri itu banyak yang ngeluh, bukan hilang pekerjaan tapi setidaknya pendapatnya berkurang. Karena apa? Karena peternakan lokal sekarang itu nurun. Karena apa? Karena banyak yang kena mental tuh. Yang pertama adalah peternaknya karena wabah kemarin. Ini aja saya berbincang dengan ternak industri yang ada di sini tuh. Kalau dari Australia sapinya sehat, nggak ada masalah sama sekali. Tapi beli dari sapi Bali itu kemarin, data yang dia beri kepada saya itu kurang lebih 200 ekor. Intinya yuk kita punya pola pikir yang jernih. Kita berternak maupun secara industri ataupun dengan lokal. Ya lokal tuh diangon, digembalakeun, biaya pakanna relatif rendah sapi dulu, ataupun dengan sistem industri. Kalau industri itu seperti ini, khusus partainya besar, minimal untuk kandang aja kan ini dibutuhkan kurang lebih 3,5 miliar untuk kandang. Ini bikin dari mulai ini 100 meter berapa ini, udah saya hitung, saya ukur. Ini kapasitasnya itu 500 ekor dari sana untuk satu fan. Jadi kenapa sistem ternak industri itu? Karena perputarannya lebih cepat dan efisien, cuman biayanya ya relatif. Contoh aja ini, lihat, tapi kan dagingnya kan bagus karena pakannya pun berkualitas tinggi. Dan ini pakan bikin sendiri. Jadi yang namanya impor sapi itu saya untuk saat ini setuju lah. Karena apa? Karena untuk menstabilkan populasi sapi lokal yang ada. Kalaupun ini digembalakan, nggak bakal, agak jauh lah. Sudah dicoba oleh dinas-dinas peternakan yang ada di Indonesia. Sapi Brahman Cross itu dibudidayakan kurang bagus, beda dengan lokal. Jadi yuk kita sayangi sapi lokal dengan pas panupah. Karena apa? Karena kok untuk sapi lokal kan birahinya muncul, mudah untuk dipiara. Kalau ini kan koloni,
kayak jinak, tapi dia itu mau bisa dicang-cang-cang-cang, mau bisa diangon-angon, sebab ini dari jalannya itu kan dari hamparan tuh. Begitulah kelebihannya orang Australia di sektor apa-apa aja. Kalau bisa untuk impor daging beku baru. Karena apa? Karena itu kan bukan daging sapi, tapi daging kerbau dari India itu kan. Sekarang itu kan murah. Jadi disebutnya daging sapi, padahal daging mending dari India. Itu kan tidak ada penyerapan tenaga kerjanya. Kalau untuk berbicara antara impor sapi baik dan bukan, gitu. Kalau ini kan penyerapan atau tenaga kerja lokal, dari satu sektor ini aja lebih dari yang kerja di sini itu kurang lebih lah 40 orang. Berarti sudah menciptakan lapangan kerja 40 orang. Ini adalah peternakan asli orang Bandung. Pak Haji Aas sama Pak Haji, kakaknya yang paling lebih itu adalah bapaknya sendiri. Dia merintis usahanya tanpa bantuan pemerintah pun dia sudah bisa seperti ini. Lihat, ini lebih murah. Kalau berbicara murah, lebih murah harganya. Ini hanya 50.000 kalau timbang hidup, dengan kualitas karkasnya itu 52%. Gitu guys. Ini kita bisa limbah dari pabrik kopi, bungkil kelapa, polar, sorghum, dedak, terus pohon jagung. Ini jadi intinya ada dua lah, maupun kita mau beternak industri ataupun ternak lokal, sama-sama punya kelebihan dan kekurangan. Kalau menurut saya, kalau ternak industri itu perputaran dengan uang dan dikejarnya itu waktu. Kalau peternak lokal itu di breeding ataupun di apa. Jadi kita itu jangan ngelihat gini, wah sapinya gemuk, ya gemuk. Kenapa? Karena ini penggemukan. Kalau di breeding, yang penting sehat, bisa beranak, siklusnya bagus, gak usah terlalu kejar-kejar pengen gemuk, beranak ya lebih bagus. Karena apa? Kita hitung lagi biaya operasionalnya kan. Ini aja biaya operasionalnya ini tuh 1 hari 1 malam, kita hitung aja. Ini sapi taruhlah di 350 atau 400. Berarti sapi itu membutuhkan pakannya itu adalah 3% dari berat hidup. Berarti kan 12 kilo. Kalau 400 kilo dibagi berarti 4 kali 3 12. 12 kilo itu konsentrat bukan rumput ya. Kalau dikasih rumput ya mungkin kita hitung lagi, karena untuk konsentrat itu kan udah beberapa nutrisi yang ada di dalamnya. Konsentrat pabrik bikin. Saya tadi udah masuk ke sana, ke gudang, lihat bagaimana, apa bahan bakunya, apa yang jadi salah satunya itulah. Saya di sini bukan pintar, bukan so pintar, tapi saya belajar
bagaimana sistem peternakan penggemukan sapi beek. Nanti kita pelajari lagi, nanti kita pusatnya. Ini saya masih tentang belajar, bukan sok pintar, tapi saya harus pintar. Nanti bagaimana kita rumuskan kan kalau udah ada sistem dan juga ilmu, insya Allah kita maju bersama. Udahlah, saya Andi Sumardi dari Andi Mantri Channel. Silahkan kalian tonton, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih.